Mendampingi terpidana bukanlah perkara mudah, apalagi terpidana yang akan dieksekusi mati. Inilah kisah Kiai Hasan Makarim, rohaniawan pendamping terpidana mati di Nusa Kambangan. Menjadi sosok penenang jiwa bagi terhukum mati yang akan dieksekusi, merupakan tugas yang sudah 30 tahun dijalani oleh Kiai Hasan Makarim. Dari pendampingan eksekusi terpidana mati Trio Bom Bali beberapa waktu yang lalu, sampai kasus pidana mati Freddy Budiman, tokoh narkoba yang di akhir hayatnya diriwayatkan bertobat dan menjalankan hari-hari terakhirnya dengan berserah diri kepada Sang Kuasa. Selain menjadi pendamping terpidana menjelang eksekusi dan membimbing jalan taubat bagi terpidana mati, Kiai Hasan juga rutin berdakwah bagi narapidana di penjara-penjara Nusa Kambangan. Lalu bagaimana kisah beliau? Simak selengkapnya dalam Sah Selalu Ada Hikmah bersama Ko Dennis Lim. Sah, selalu ada hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita akan mengambil banyak hikmah lagi di acara kesayangan kita ini. Kali ini dengan tokoh yang luar biasa. Kalau mungkin kalian tahu pernah dengar nama Freddy Budiman, ini nggak cuma 1-2 gram narkoba yang ada di beliau, tapi sampai ton-tonan. 1 ton itu 1000 kilo. 1 kilo itu 1000 gram, berarti 1 ton udah 1 juta gram. Ya. Dan akhirnya tapi menjelang wafatnya, bertobat dan kisahnya beredar luas Masya Allah. Dan yang menjadi wasilah hidayah dari Allah kepada beliau, nah ini adalah bintang tamu kita kali ini, Pak Kiai Hasan Makarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai sehat ya? Alhamdulillah. Izin mau nanya-nanya Kiai ya, Mangga, banyak mangga. ngambil hikmah nih Alhamdulillah. Jadi beliau ini pemirsa sudah berkhidmat di Nusa Kambangan yang kau tahu 30 tahun betul Kiai? 30 tahun lebih ya. 30 tahun mendampingi para narapidana di sana dengan berbagai macam kasus ataupun juga vonis hukumannya. Jadi di Nusa Kambangan itu vonis mati semua nggak sih Kiai atau gimana? Ini afwan keawaman Oh, saya iya. nih, ya. Insyaallah. Atau orang masuk ke sana tuh gimana sebetulnya Kiai? Beragam sih seluruh level pidana ada semua jadi hukuman mati, seumur hidup 20 tahun dan ada juga belasan tahun, ada yang di bawah 10 tahun juga di sana ada. Oh, jadi bukan yang cuman vonis mati aja. Tapi kan sependek pengetahuan orang awam mah di situ berarti yang paling berat kejahatannya dihukumnya di situ tempatnya ya. Ya Atau gimana resiko tinggi ya, yang memiliki beresiko resiko tinggi. tinggi. Jadi sana. Oh, jadi kayak tindakannya ini beresiko untuk mencelakai banyak orang maka diletakkan di Misalkan situ. Masya Allah. Dan ini sudah 30 tahun dan kalau pengen tanya-tanya tentang Freddy Budiman ini kan saya dapat ceritanya sebenarnya dari Ustadz Fatih Karim. Ya, terkait bagaimana beliau itu beberapa hari jelang wafatnya akhirnya sudah mengkhatamkan Al-Quran dan juga bahkan sempat meminta untuk supaya kalimat terakhirnya itu ucapan la ilaha illallah, bahkan katanya nggak mau matanya ditutup supaya bisa melihat semua dosa-dosanya berjatuhan. Itu benar kisahnya itu. Iya betul, beliau tidak mau ditutup wajahnya ketika menjelang saat-saat detik-detik terakhir ya. eksekusi Syahadatnya sama kiai jangan? Waktu masuk Nusa Kambangan sudah dalam keadaan muslim. Oh sudah ya. Muslimnya. Terus akhirnya beliau sempat berapa lama di sana kiai? Berapa tahun sekitar? Karena itu kadang-kadang di Bon keluar, balik lagi, terus pindah lapas di Nusa Kambangan. Ini sekitar 2 tahunan lebih mungkin. 2 tahunan, ya Masya Allah. Terus gimana, saya kepikirannya gimana nyentuh hati merekanya itu Kiai. Dari yang mungkin dulunya kan nggak peduli saya mau berbuat seburuk apa demi keuntungan atau nggak perut sendiri. Atau nggak peduli ada orang wafat, kita tahu seperti yang narapidana bom Bali juga ada di situ. Sampai akhirnya mereka bertobat, itu komunikasi Pak Kiai dengan mereka itu seperti apa Kiai? Pada awal beliau dikirim ke Nusa Kambangan, posisinya di Lapas Batu tepatnya, di ruang khusus ya, sel khusus, terpisah dengan warga binaan atau napi yang lain. Ya. Ketika itu kan masa pengenalan lingkungan Mapenaling itu disebutnya. Saya belum pernah jumpa dengan beliau juga belum pernah jumpa dengan saya. Tapi melalui Kalapas, melalui petugas, ingin jumpa dengan saya waktu itu. Meskipun semula belum boleh berjumpa, tapi dibolehkan akhirnya jumpa, dikawal dengan beberapa petugas. Ya. Dan perjumpaan pertama ketika dia di dalam sel itu, kita tidak sentuhan fisik, tidak bisa. Dihalangin kaca gitu atau? Di jeruji, berlapis jeruji. Ya gitu. Satu kalimat yang sangat istimewa ketika itu diungkapkan oleh beliau, Pak, saya mau bertobat di sini.
Itu kalimat Itu pertama kalimat yang pertama yang diterimakan kepada saya itu, saya mau bertobat di sini. Dan Freddy beruntung sekali ketika menjalani eksekusi, Allah memberikan hidayah sama Freddy untuk bertobat. Dan ketika wafatnya dapat kisah juga ya ini dengar. Nah ini alhamdulillah bisa langsung dengar dari Pak Kiainya. Kan salah satu ciri husnul khotimah yang kita tahu di hadis-hadis Nabi adalah dahinya berkeringat. Ya, Apakah beliau benar begitu juga? ya betul. Jadi kelihatan sekali ekspresi di sebelum berangkat ke lokasi itu kan di ruang isolasi ya bersama kami di sana gitu. Zikir, doa, kemudian ya kalimatnya santun, tawadu ya. Begitu ya awalnya sedikit gelisah, jadi begitu dihadirkan ibu kandung karena dia merasa bersalah ya Kepada dengan ibu ibu kandungnya. Jadi saya minta ke pihak terkait untuk menghadirkan ibunya ketika itu. Dan alhamdulillah di ACC. Hadirkan ibunya, di situ memang terjadi ekspresi yang saling rangkulan menangis memang. Tapi ketika setelah itu kelihatan ekspresi tegar, percaya diri dan pasrah. Siap, lebih siap ya. Udah ridho ya. Betul. Lebih ke ridho dan berarti Pak Kiai sendiri juga menyaksikan dia benar-benar air mata taubatnya udah keluar gitu. Insya Allah, Karena kan insya Allah. ya itu yang paling mahal ya. Betul. Karena yang bisa jadi kesombongan seorang ahli ibadah ya tentu akan kalah dengan air mata taubatnya seorang pendosa. Dan dia menunjukkan penyesalan yang luar biasa. Benar-benar ditunjukkan ya. Tapi dapat info juga di sana katanya cuacanya berubah jadi mendung dan hujan deras. Padahal biasanya kan di Nusa Kambangan panas, kering. Tapi menjelang eksekusi matinya beliau itu benar sampai tiba-tiba mendung. Setiap kali menjalani eksekusi ada hujan. Cuma hujan yang paling beda pada saat eksekusi beliau Pak Freddy Budiman. Hujan 3 hari, 4 hari, deras pagi sampai malam. Kemudian petirnya juga luar biasa. Dan saya di lokasi ring 1 sebelum masuk ke dalam, itu suasana sudah di bawah banjir, petir besar, hujan angin. Jadi di bawah tenda itu sudah nggak ada artinya, kita semua Outdoor basah ya, cuma kuyup. ditutup tenda. Kita semua basah kuyup waktu itu. Jadi percuma ada tenda. Waktu itu angin kencang, hujan deras, dan petirnya dahsyat. Dan sepanjang umur saya merasakan kerasnya petir ketika itu luar biasa. Oh, Masya Allah. Pemirsa, ini ada kita banyak hikmah yang sudah kita dapat di pertanyaan-pertanyaan yang di awal ini. Tapi akan masih banyak lagi kita gali hikmah lebih dalam dari Pak Kiai. Untuk itu jangan kemana-mana. Selalu ada hikmah. Banyak kekerasan mungkin pada waktu itu ya. Dan di fasilitas yang super prihatin ya. Sehingga ekspresi mereka kalau ada orang baru masuk itu bertanya besar, ada apa orang ini, mau ada apa? Gitu. Sinis gitu juga. Ya, sinis.